Sakitnya mengandung dan melahirkan yang dirasakan seorang ibu pada anaknya belum pulih. Ditambah waktu bertahun-tahun dalam mendidiknya dan tidak tidur sampai larut malam karenanya. Tetapi balasan dan penghargaannya adalah kematian di tangan anaknya yang seorang pecandu. Anak ini pun berkata bahwa yang menghilangkan kebenarannya adalah sebuah kecanduan dan ia melakukan kejahatannya tanpa sadar. Aku menyesal dan tidak sadar ketika membunuh ibuku. Obat tramadol menghilangkan pikiranku dan sifat manusiawiku. Anak itu mengungkapkan dengan kata-kata sedih, sebal, dan kecewa atas apa yang ia lakukan dengan membunuh ibunya yang berumur 58 tahun. Dan bahwa ia sering memakai barang-barang yang memabukkan dari kecil, yaitu obat tramadol. Ia bekerja sebagai supir mobil angkutan yang ia miliki, kemudian menikah. Tetapi ia sudah berpisah dengan istrinya semenjak 3 tahun yang lalu. Lalu ibunya memasukkannya ke rumah sakit jiwa untuk mengobati kecanduannya setelah ia menceraikan istrinya. Ia pun berada di rumah sakit sekitar 25 hari, lalu ia keluar dari sana. Kemudian ia meninggalkan pekerjaan sopir mobilnya dan menjadi pendiam sebab krisis psikologisnya. Tubuhnya pun menjadi mati rasa dan lemah setiap waktu. Bahkan ia sampai tidak punya pekerjaan. Pada suatu waktu, terjadi perselisihan antara dia dan orang tuanya serta saudara kandungnya. Sebab ia kembali memakai obat tramadol dan mereka menolak memberikan sejumlah uang. Di waktu pagi hari saat kejadian, ia pun meminta uang pada ibunya namun ditolak. Terjadilah debat ucapan di antaranya. Kemudian sang ibu pun meninggalkannya sendirian dalam kamar. Lalu ia pergi ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Setelah itu sang anak berdiri di belakangnya dan menusuknya di bagian dada sebanyak 3 tusukan dengan senjata tajam yang ada di genggamannya. Lalu ia meninggalkannya dalam keadaan tenggelam darahnya. Lalu keluar rumah dalam keadaan histeris dan menangis. Setelah perkara tersebut ia pun menyerahkan dirinya ke petugas keamanan serta mengakui apa yang telah dilakukannya serta senjata tajam yang ia gunakan. Syaitan telah menggodanya dan menguasai akalnya. Karena ia tidak terbiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ingat pada Robnya, ia pun hidup dengan sangat sulit dan bersedih serta kesusahan. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى